Satu. Oke, semangat pagi teman-teman. Kembali lagi di program podcast bersama Michael. Hari ini saya membawa dua bintang tamu. Mungkin teman-teman sudah ada yang kenal atau yang belum ya. Hari ini kita akan membawa juga dengan tema yang menarik ya, sangat menarik. Karena apa? Kita akan mengupas apa itu yang namanya TML, Theocentric Motivation and Leadership. Nah, pasti Anda teman-teman pasti penasaran ya. Oke, kita akan memperkenalkan satu persatu. Yang ini Bro Ruli. Silalahi, Setemers. Ini Bro Denny. Oke. Nah, kita boleh aja guys ya, kita masuk ke dalam pertanyaan TML ya. Kita punya sumber dalam satu komunitas di TML ini dengan acuan buku di apa ini? Invitation to TML. Oke. Dari karya Pak Elo Saluko ya. Nah, guys, mungkin teman-teman ini kan pengen tahu nih, ya, secara singkat bisa nggak kenalin atau teman-teman tahu mengenai TML ini dari mana sih? Oh, dari siapa? Saya dulu. Boleh. Kalau saya tahu TML karena waktu saya lagi antar istri saya, waktu itu saya dengar radio. Oke. Gitu. Di radio itu adalah radio Smart FM. Ya. Nah, pagi-pagi hari Senin, waktu itulah saya tahu TML pertama kali dari situ. Oh, dari radio ya? Dari radio. Oke, Smart di FM. Smart FM ya? Iya, Berarti betul. langsung dari Pak Elo ya waktu itu yang Iya, ngomongnya? Pak Eloy. Oke. Kalau Bro Waktu itu mungkin masih CTM kali ya yang dibahas ya. Oh, masih Tentang CTM. Theocentric. Betul. Oke. Setelah lama akhirnya saya ikut juga menjadi CTMers. Dari situ saya baru tahu TML. Kalau TML-nya. Oke. Jadi awalnya dari CTM, Iya. sertifikasi mengenai sertifikat Certified Theocentric Motivator. Oke. Dari situ kan program TML itu baru ada kurang lebih tahun lalu ya. Iya. 2020 atau 2021 kan. Iya. Nah, saya itu kemarin waktu mengambil sertifikasi kan 2019. Iya. Gitu. Itu sih. Betul. Jadi tahu dari komunitasnya. Dari komunitas ya. Oke. Iya. Oke, kalau Bro Ruli gimana? Kalau aku tahunya dari teman. Jadi ada teman Hmm. yang sudah pernah ikut trainingnya si Bang Eloy waktu itu. Hmm. Terus aku dikasih buku. Kalau nggak salah tentang The Leader, You Are the Leader kalau nggak salah. Hmm. Terus aku baca buku itu, terus juga ada siaran dari radio Smart FM yang gue dengar. Dan mulai dari situ gue kenal Bang Eloy dan pengajaran TML-nya. Dan gue tertarik sih. Setelah itu ikut kopi santai, sekali ikut terus ya berlanjut sampai ke kelas pengambilan sertifikasi Theocentric Motivators. Jadi dari teman, terus dengar radio dan sempat juga baca bukunya. Oke. Nah, tadi guys kita kan bicara mengenai TML ya. Artinya program-program dari CTM salah satunya adalah TML ini, pengembangan dari TML Community. Nah, saat ini kan Bro Eloy dengan komunitas TML-nya sedang gencar-gencarnya membuat program yang namanya TML Practitioner. Mungkin teman-teman tahu ya. Ya. Nah, singkat cerita deh ya, kira-kira teman tahu mengenai TML Practitioner ini apa sih? Apa ya, orang-orang yang punya kecintaan yang sama tapi memang udah dibekali dengan pengajaran tentang TML itu sendiri. Meskipun mereka tidak secara resmi memiliki sertifikasi, tapi mereka sudah punya pemahaman yang sama tentang Theocentric itu sendiri. Jadi sehingga dengan mudahnya gini, mereka belajar boleh dipraktikkan di mana aja, kapan saja, tanpa harus ikutin kelas sertifikasi. Itu sih menurut aku. Oke. Sama ya, oke. Jadi program yang sudah diluncurkan adalah dari capstone ini adalah CTM, lalu turunannya baru ke TML Practitioner. Meskipun secara pendidikan nggak sekomplit dari CTM, betul ya. Nah, kalau dilihat dari tujuan dan harapan dari program TML Practitioner ini apa sih sebenarnya? Kalau kita melihat visi dari Pak Elo yang sudah dipaparkan di tahun ini sampai tahun 2027, dia akan menargetkan atau mencapai di 1001 TML Practitioner. Nah, tujuan dan harapannya apa sih dari orang yang ingin atau nanti akan bergabung di TML Practitioner? Oke, kalau menurut saya ini seperti juga kenapa alasannya saya mau bergabung ya. Betul. Menjadi Certified Theocentric Motivator, salah satu CTM. Ya. Nah, alasan saya adalah ya karena saya melihat nilai-nilai yang dibawakan oleh CTM itu saya suka
ya. Kenapa saya suka? Karena di dalam dunia ini kan ada dua motivasi ya. Yang pertama motivasi bersumber pada manusia, satu lagi motivasi itu bersumber kepada Tuhan, gitu kan? Nah, jadi TML itu adalah bagian daripada theocentric motivation. Nah, apa yang menjadi sasarannya menurut saya adalah bagaimana kita bersama-sama membuat shifting tentang pola pikir akan arti kesuksesan, ya. Yang kami tahu bahwa sukses itu sendiri kalau memang dasarnya ujungnya adalah manusia, ujung tertentu itu akan membawa kesesatan, gitu loh. Nah, saya pribadi merasa bahwa pengajaran ini saya setuju, saya suka, gitu loh. Untuk saya pribadi. Nah, kenapa juga enggak ajak orang semakin banyak untuk bergerak di arah yang benar, gitu loh. Nah, saya rasa itu sih tujuan TML practitioner ini. Oke. Tentunya kalau kita melihat dari buku TML ini dikatakan atau mengundang untuk rekan-rekan dan teman-teman sekalian itu untuk menolong individu menemukan tujuan hidup. Purpose-nya apa dan potensi terbaiknya apa atau potensial sehingga individu tersebut bisa berkarya dengan penuh gairah atau passion. Sehingga tugas kita nih sebagai CTMers, kita melatih mereka untuk menjadi pemimpin yang terbaik di bidang masing-masing sebagai leader untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik atau 10x results demi kesejahteraan bersama, better life for all. Gitu guys, kalau dilihat dari buku ini ya. Jadi kalau menurut kita semua sepakat ya bahwa bukan hanya sebatas mengetahui saja, no. Tapi kita ingin melibatkan mereka untuk menjadi berbuat sesuatu dan akhirnya menjadi be. Ya kan, sebagai TML practitioner untuk tujuannya adalah tadi untuk life transformation. Sepakat ya? Bener ya bro? Iya. Betul ya? Keren ya? Ya itulah jawaban lengkapnya. Bagus itu. Wow, bagus itu. Oke, nah teman-teman, ini sangat menarik ya bahwa kita bergabung di sini sebagai TML community. Kita terus mengajak teman-teman bergabung ya. Di Instagramnya apa sih bro? TML community. TML community ya. TML community. Dan dia ada YouTube-nya ya, link YouTube-nya ya. Ada TML channelnya community juga ya. Oke. Programnya apa aja waktu ya kalau di live YouTube atau IG ada ya? Setiap hari Sabtu, Saturday night. Saturday night ya. Ya, Saturday ya. Saturday. Oke. Thank you sudah direvisi. Oke. Saturday. Nah, Setiap Sabtu jam 7 malam. Nah, berkaitan dengan tentunya para milenial atau mungkin para pelaku bisnis atau di marketplace lah katakan ya, di dunia bisnis, mereka kan ingin menjadi seorang yang sukses tentunya ya. Kita nggak bicara mengenai hal-hal yang selalu secara di spiritual ya, artinya itu sudah mengiringi karena kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, definisi kesuksesan menurut TML ini sebenarnya apa sih bro? Yang bro tahu? Saya dulu. Ya. Yang saya tahu ya, yang ini juga merupakan satu hal yang saya suka sih. Ya. Karena definisi sukses itu kan banyak ya. Ada yang mengartikan apapun itu. Betul. Dari TML itu yang saya dapat adalah sukses itu berarti kita itu setia. Yes. Kesetiaan melakukan yang terbaik dari potensi yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yes. Gitu. Jadi kesetiaan itu. Oke. Tentunya dengan kesetiaan itu akan mendapatkan buah hasil. Bisa jabatan, pekerjaan yang lebih baik, membangun karir, bahkan mungkin dia bisa mendapatkan kelimpahan rezeki ya. Sehingga itu yang dinamakan buah dari kesetiaan ini ya, kesetiaan kita. Tapi catatannya bahwa buah itu bukan menjadi tujuan utama, betul ya, tapi menjadi suatu proses dan yang namanya buah itu akan mengikuti. Betul ya bro ya. Oke. Nah, teman-teman sangat menarik ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih profil sosok dua orang ini yang luar biasa ya. Dari pengalaman Bro Ruli dan Bro Denny dari sejak kecil, dari pendidikan sekolah sampai
berkarir dan sukses saat ini ya dalam bidang masing-masing, tentunya mempunyai suatu pengalaman, dan pengalaman itu menjadi kekuatan, kelemahan, atau bahkan suatu keunikan. Nah, bisa nggak sedikit cerita dari teman-teman ini? Dari gue ya, pertama, orang sukses nggak pernah tidak gagal, pasti pernah gagal. Ya. Orang sukses pasti pernah gagal. Tapi bagaimana kita menyikapi kegagalan? Dulu aku pernah pengen masuk tentara tahun 97 dan gagal. Terus why not? Kalau nggak masuk, apakah dunia jungkir balik dan selesai? Nggak juga. Ya. Tapi itu salah satu yang setelah perjalanan hidup, aku yakin bahwa kegagalan yang aku alamin, proses yang Tuhan izinkan untuk aku bisa tahu bahwa mungkin bukan di situ dipanggilnya. Meskipun pengen banget masuk tentara, tapi bukan di situ. Bisa saya di bidang lain. Dan ini aku menemukan bahwa jadi abdi negara itu nggak harus di militer, tapi bisa di tempat lain. Dan salah satunya panggilan adalah sebagai September sini. Bisa mengabdi, bisa bermanfaat buat berdampak buat banyak orang. Ya. Sehingga bisa membantu perusahaan-perusahaan, pribadi-pribadi yang aku jumpain di sepanjang hidup aku, bisa mereka berubah dan menjadi lebih baik dan bahkan menjadi pemimpin hebat. Itu sih. Dari kegagalan yang masa lalu. Jadi aku rasa banyak orang-orang di sana yang gagal tapi mungkin nggak move on. Aku pengen itu yang seperti yang aku alamin juga, seperti kegagalan yang aku rasa. Kalau ada kegagalan enggak, itu biasa aja kok sekarang, tahu gitu bahwa itu ya normal. Hal yang gagal, masuk tentara, gagal nggak dapat juara satu, itu hal yang biasa kok. Tapi itu nggak dijadikan sebagai hal beban beban hidup kita lah gitu. Kita bersyukur aja, serahkan semua sama Tuhan, ya setia sama proses. Setia dengan proses. Wow, luar biasa ya. Jadi untuk saat ini yang kita kenal Bro Ruli, mungkin teman-teman bertanya, saat ini sudah sukses. Nah, identitasnya Bro Ruli ini sebagai apa sih? Sukses ini yang sebagai apa gitu? Minimal Ya. Sukses mengenali diri sendiri, potensinya apa. Iya, karena kan banyak orang sampai dia usia tertentu masih belum menemukan potensinya apa, passionnya apa, purpose-nya apa. Nah, sekarang aku tahu bahwa tujuan hidup aku itu tuh mengenal Tuhan dan membuat dia dikenal. Dan sukses ukuran aku itu ya bagaimana potensi yang aku punya ini sekarang sedang dan terus dikembangin untuk bisa membangkitkan orang-orang, sumber daya manusia dimanapun berada. Termasuk sebetulnya kalau menurut aku definisi sukses adalah bisa menjadi pribadi yang lebih baik di keluarga, jadi suami yang baik, ayah yang terbaik. Itu juga poin yang penting, nggak kalah penting dengan hal yang lain tentang sukses yang menurut orang mungkin itu hal yang biasa. Dan aku sepakat bahwa sukses itu bukan tujuan, itu adalah sebuah perjalanan. Dan masih terus aku berproses di situ. Dalam kehidupan masih banyak hal-hal yang masih perlu dipertajam, dibentuk supaya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berdampak lagi lebih banyak buat orang. Nah, dari kelebihannya Bro nih atau keunikannya, mungkin kaitannya dengan PML practitioner nanti yang akan kita gencarkan ya. Nah, yang dari Bro Ruli mau bagikan buat mereka nih apa sih? Boleh tahu? Yang mau dibagikan, ya hal sederhana sebetulnya, ya tujuan hidup, menemukan tujuan hidup Ya. Gimana mereka harusnya punya tujuan hidup supaya hidupnya itu tidak terombang-ambing, terlalu lama menghabiskan hal yang sia-sia, yang nggak penting. Ya, apa yang paling penting buat hidup mereka, yang menemukan tujuan hidup. Apa sih Tuhan taruh kita itu di keluarga seperti saat ini, di kantor perusahaan yang saat ini, mungkin di kampus, di sekolah, itu udah maksud Tuhan di situ. Oke, menarik. Oke. Nah, Bro Denny nih, boleh nih sedikit sharing tadi mengenai pengalaman dari kecil mungkin sampai saat boleh diulang lagi gimana tadi pertanyaan? Jadi ya pengalaman Bro Denny dari kecil, dari sekolah sampai saat ini bekerja, sukses di bidang apa. Lalu pastikan tentunya dari pengalaman-pengalaman tersebut kan akan menemukan yang namanya kekuatan, kelemahan atau keunikan nih yang mungkin bisa dibagikan kepada kita. Oke. Ya saya mungkin mirip juga seperti Bro Ruli ya.
memandang kegagalan itu bukan sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Yes. Saya merasa bahwa kegagalan itu merupakan salah satu bagian dari perjalanan saya, gitu. Jadi apapun prosesnya, waktu saat orang mungkin melihat gagal itu dilihat oh nggak mencapai sebuah target yang besar gitu. Tapi menurut saya kalau saya nggak mencapai target sesuatu hasil, tapi ada sesuatu yang bertumbuh dalam diri saya, dan itu memang diizinkan Tuhan untuk lalui saya lalui hal itu. Misal saya jalan dari sini ke depan sana, di tengah jalan ada jalan lubang. Mungkin saya di situ saya nggak sengaja, nggak kelihatan saya masuk ke lubang itu. Nah, ketika definisi gagal saya adalah ketika masuk lubang saya nggak keluar lagi, gitu loh. Tapi ketika saya masuk lubang saya keluar lagi, saya terus berjalan, besok saya jalan itu saya bisa kasih orang lain, gitu. Dan memang saya diizinkan untuk masuk dalam itu. Kenapa? Karena saya mempunyai misi untuk kasih orang lain supaya jangan masuk ke situ lagi, gitu. Nah, sampai saat ini yang saya lewati proses demi proses gitu ya dalam kehidupan, ya memang ya yang namanya proses pasti naik turun ya, jatuh bangun lah ya dari segala hal ya, baik itu dari pengalaman di bisnis maupun di keluarga itu. Maksud saya adalah ketika bagaimana saya itu misalnya gagal komunikasi nih yang secara maksimal dengan istri misalnya gitu kan. Oh, bagaimana saya itu memahami istri saya, oh ternyata kok kayaknya saya kurang gitu maksimal ya memahami istri saya gitu kan. Akhirnya kita misalnya cekcok gitu kan ya. Nah, kalau saya stop di situ itu saya gagal gitu loh. Cuma dengan peristiwa misalnya saya let's say kan tadi juga bahas keluarga juga kan kita kan ya. Nah, di situ saya ketemu ya. Oh ternyata cara komunikasinya mestinya begini ya. Karena pengenalan kita pasangan aja kan itu terus menerus ya. Nggak cuma sekali dua kali kan. Gitu loh. Dan jadi itu aja, sepanjang kita nggak stop, kita jalan terus, kita ambil hikmahnya, kita maju terus, kegagalan itu akan melengkapi perjalanan hidup kita. Gitu sih. Wow, luar biasa ya dari pengalamannya brother kita ini ya. Nah, tadi kan Bro Rudi sudah ungkapkan mengenai definisi dari kegagalan, kesuksesan. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya nih, dalam perjalanan hidup Bro Rudi, Bro Denny, ada nggak titik tertentu Anda tuh merasakan penyertaan Tuhan? Atau pada titik mana Anda merasa bahwa Tuhan tuh tidak bersama Anda? Bisa nggak sharing ke kita? Baik, ini menarik nih. Kalau udah bicara Tuhan ini pasti sisi-sisi yang nggak bisa atau bukan nggak bisa di luar atau kemampuan kita, lebih akal. Karena Tuhan itu bukan sebatas perasaan loh, itu pengalaman, experience pribadi. Jadi nggak bisa disamaratakan. Semua orang pasti pengalaman berbeda. Nah, kalau aku pribadi, bagaimana aku bisa menceritakan pengalaman bersama Tuhan? Banyak kehidupan aku itu sebetulnya yang kalau bisa dihitung hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kenapa? Berulang kali kesempatan untuk aku hidup sebetulnya ya sedikit. Pernah hampir mau ditabrak mobil sama truk, pernah jatuh dari ketinggian hampir 5 meter, gak meninggal. Pernah jatuh, kepalanya terantuk ke batu, kepala ini terlicin gitu, harusnya meninggal, harusnya mati. Banyak hal lah, pokoknya sebetulnya hidup aku itu sekarang itu anugerah. Jadi aku bisa bilang ya itu semua karena Tuhan. Kalau aku masih hidup itu karena Tuhan, berarti belum selesai nih, misinya belum selesai. Nah, that's why aku bilang bahwa hidupku itu sekarang anugerah dan Tuhan menyertai. Nah, ada saat-saat nggak merasa Tuhan nggak ada, ya ada. Sebagai manusia terus terang itu pasti pernah ngalamin. Tapi sebetulnya Tuhan ada, cuman perasaan ini merasa kayak Tuhan nggak ada. Tuhan ada, dia hadir. Cuman aku pribadi doang kadang-kadang merasa kok Tuhan nggak ada sih, padahal Tuhan ada. Nah, itu yang sebetulnya yang perlu aku sendiri pribadi pelajarin kita semua lah, bagaimana belajar merasa meyakini bahwa Tuhan itu sebetulnya terus ada di sekitar kita dan di hati kita dan di hidup kita. Jadi dia nggak pernah tinggalin kita. Kita yang sering kali tinggalin Tuhan. Meskipun kita nggak setia, dia tetap setia loh. Meskipun gua bandel, ya dia tetap baik. Dia sih tetap nyertai. Itu sih. Ya, jadi nggak ada yang Tuhan nggak menyertai. Betul. Kalau itu God does the best lah. Wow. Ya. Kau rasain sih.
Gimana Bro Denny? Ya, saya yang ini dulu ya, yang merasakan bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu ya. Sampai saat ini belum pernah mengalami itu sih. Jadi selalu merasa ya memang Tuhannya ada, cuma kadar komunikasi saya sama Tuhan aja yang mungkin kurang intens gitu loh. Ya jadi misalnya let's say lah kayak sekarang kan kita lagi di Jogja nih, ya kan, sama istri saya berarti kan jauh dong, sama anak-anak juga jauh dong. Bukannya mereka nggak ada, cuma komunikasi kita yang jadi agak menurun karena kan tadi kita baru training dan seminar gitu kan seharian. Seperti itu bayangan saya terhadap keeksistensi Tuhan. Dianya emang ada, nggak berubah juga. Nah, kalau pengalaman yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada, eksis banget, belum lama ini waktu tahun lalu kemarin di Desember 2021 ya. Nah, itu di situ saya ada satu perjuangan di usaha saya, tapi di situ saya merasakan banget tentang kehadirannya Tuhan. Jadi memang di 2021 itu omset bisnis saya belum sebaik di 2020 ya. Nah, cuma meningkatnya lumayan dibandingkan dibandingkan dengan 2019 belum seperti itu. 2020 mulai penurunan, 2021 kemarin mengencotot peningkatan yang cukup lumayan. Dan waktu pada saat saya bulan itu memasuki bulan Desember itu saya baru kurang lebih 70% daripada omset yang saya mau capai. Nah, sedangkan tanggal kan sudah mepet, ya kan? Nah, di saat itu saya benar-benar terjadi yang namanya tuh kayak dialog-dialog sama Tuhan gitu. Dan waktu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya pengen banget nih tahun ini saya getting better ya. Saya mau omset saya lebih daripada tahun yang 2020. Dan saya seperti mendapatkan suatu konfirmasi dari Tuhan bahwa, oh iya oke, I will support you. Gitu. Saya merasa itu di hati saya. Padahal dalam perjalanannya itu sampai di akhir tanggal 31 pun itu tuh mengalami namanya naik turun. Cuma saya merasa banget bahwa ketika saat itu Tuhan itu dukung saya gitu loh. Jadi ketika terjadi yang namanya mukjizat datang gitu dari orang-orang yang saya tidak kepikir untuk hubungin gitu ya. Ternyata orang ini bisa mendatangkan bisnis buat saya, mendatangkan sales baru buat saya juga gitu. Dan itu kayak Tuhan cuma ngomong gini, tuh tenang aja, I'm in control kok, gitu loh. Kalau gue bilang gitu ya, misalnya saya bahasa Tuhan gitu ya, gue bilang gue bakal support lu, tenang aja, gitu loh. Nah kadang-kadang saya bertobat, kenapa? Karena sebelum-sebelumnya saya sempat masuk dalam satu segmen di mana saya tuh kayak khawatir, gitu loh. Khawatirnya terlalu berlebihan, gitu ya. Gimana nanti ya, gimana nih, gimana gitu. Nah saat itu saya ditegur oleh Tuhan, ngapain kamu khawatir? Hari besok tuh punya urusan sendiri kok, ya kan? Lalu saya diingetin sama Tuhan gitu kan tentang burung-burung aja di udara nggak ada yang kasih makan bisa hidup gitu kan? Nah itu menguatkan saya tuh gitu loh. Ya, oh iya benar juga ya, apalagi saya kan anaknya Tuhan gitu kan? Masa sih Tuhan nggak peduli sama saya? Dari itu jadi saya selalu merasa bahwa Tuhan itu ada, dia tuh eksis gitu dan dia juga peduli bahkan every little things yang kita pikirkan dia jauh lebih tahu daripada kita. Rambut kita jatuh dia tahu, apapun masa depan kita dia tahu. So apa alasannya buat saya khawatir lagi? Gitu sih bro. By the way, kekuatan komunikasi dengan Tuhan itu pastinya melalui doa ya. Yang tadi bro jelaskan itu pasti metode komunikasi tentunya dengan berdoa ya. Oh metode komunikasi ya. Ya bisa dikatakan, ya kalau memang bahasanya itu doa ya doa ya. Jadi powerful of prayer ini kan sangat luar biasa ya. Jadi apapun yang kita lakukan semua berserah, ya kan. Apa itu terjadi kita tadi terjadi apa namanya keterpurukan, ya kan, mengalami bencana atau musibah, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita terus berharap bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita sebagai umatnya. Bener ya? Gitu ya poinnya ya? Wow, luar biasa. Kalau menurut saya ya bro ya, tambahkan sedikit aja. Doa itu harus memiliki satu pengertian yang benar. Karena doa itu kan macam-macam kan. Bisa minta terus sama Tuhan. Doa itu bisa say thank you. Betul. Itu juga doa juga, ya kan? Nah, kalau kita cuma punya mental atau tanda kutip punya iman cuma meminta terus, sebenarnya seperti saya bisa katakan pengenalan dengan Tuhan itu kurang benar, gitu loh.
Kenapa? Karena Tuhan itu, kita mesti anggap Tuhan itu sebagai suatu pribadi, seorang pribadi gitu. Betul. Pribadi yang dia hidup, bukan dia cuma kayak seperti jin di botol ya. Iya, Ya kan? iya. Mau punya wish, kita gosok-gosok, Iya. 3 permintaan, gua kabulin. Ya kan? Nggak kayak gitu kan? Oke. Tapi saya percaya kehidupan kita nih ya, apapun agama kepercayaan kita, ketika kita mengalami yang namanya satu keyakinan berhubungan sama Tuhan, satu keyakinan itu dibangun karena apa? Ada pengalaman, bro. Harus ada pengalaman, gitu loh. Dan kita kadang-kadang ketika Tuhan baik sama kita, kita anggap itu ya take it for granted, gitu loh. Misalnya ada orang baik sama kita lah ya, dia tiba-tiba bisa kasih kita apalah ya, kita mesti anggap itu bahwa oh, itu Tuhan baik loh, gitu loh. Dan itu kita ingat terus, gitu. Kita ingat terus, iya ya Tuhan tuh baik kok sama saya. Waktu saya kelaparan, kok tiba-tiba ada teman bisa ngajakin makan, ya kan, betul nggak? Waktu saya nyasar di mana kok ada orang tiba-tiba kasih unjuk jalan buat saya. Iya. Itu adalah God grace. Hal-hal God kecil grace. Tuhan kasih tau Oke. kita, Oke. gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu kita kumpulin terus itu saya percaya itu membuat iman kita bertumbuh, bro. Wow, Gitu. wow, luar biasa. Wow. Jadi teman-teman, ini salah satu kesaksian dari Bro Denny, Bro Ruli yang sangat luar biasa ya. Tentunya pasti akan memperkuat kita ya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, by the way, teman-teman ini kan udah dapat pendidikan di CTM ya. Nah, itu pasti kan landasan dari motivasinya ini adalah teosentris. Yap. Teosentrik. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya dengan motivasi-motivasi lainnya yang dikenal sebagai antroposentris? Nah, bisa nggak? Wah, ini Bro Ruli Berat jagonya ini. nih. Wah. Silakan, Bro. Mas berat. Ya sudah, yang paling kan jelas kalau teosentris itu yang kita kenal kan Iya. itu Iya. berpusat pada Tuhan, God center kan. Sedangkan kalau antroposentris itu kan berpusat pada diri sendiri, betul kan? Nah, kira-kira kalau dari dasar pengajarannya, dari tujuan hidupnya, dari alasan beragama, berbuat baik dan semakin sukses, mungkin bisa digambarkan perbedaannya apa sih? Gitu. Perbedaannya ya. Kalau Iya. perbedaan itu, kalau namanya perbedaan berarti bisa terlihat dari dua hal. Pertama dari sisi spiritualnya itu sendiri di dalam. Bagaimana seseorang itu, kita nggak bicara religiusitasnya atau pola ibadah segala macam, tapi pengalaman dia pribadi bersama Tuhan yang dia sembah. Saya pribadi kan Nasrani atau Kristen. Saya juga percaya bahwa Tuhan yang saya sembah ada Tuhan yang mengampuni, mengasihi, dan dia Bapa yang baik. Berarti saya harus mengalami tuh kasih Tuhan dalam hidup saya gitu. Betul. Aku merasa bahwa dan yakin bahwa dia mengampuni, menerima aku apa adanya, sehingga kehidupan spiritual itu tercermin dari perilaku Oke. hidup aku sama istri. Bagaimana kalau istri salah segala macam, ya wajar, dia memang bisa salah, dia kan manusia. Tapi karena aku udah terima kasih Tuhan, bisa aku diampuni, aku juga harus bisa mengampuni dia. Ya. Begitu juga anak. Bagaimana anak punya ruang bebas, ruang salah, di mana dia bisa bertanya, bisa melakukan banyak kesalahan karena masih anak-anak kecil dan harus dididik. Nah, itu pengenalan kita pribadi sama Tuhan akan sangat bisa dirasakan orang sekitar kita. Siapa? Pasangan kita, anak kita, keluarga kita terutama. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, kalau dia tidak teosentrik atau antroposentris itu sendiri yang mengandalkan sendiri, ya masa bodoh. Gue nggak peduli orang lain bilang apa, yang penting aku bisa semuanya karena aku. Nah, ini sebetulnya juga landasan sebagai gerakan New Age Movement, di mana kalau aku bisa, ya aku bisa, udah selesai. Gue nggak perlu Tuhan. Kalau yang kita alamin atau aku pribadi alamin, tanpa Tuhan sebetulnya kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau aku masih bisa melakukan kesalahan, ya aku harus berubah. Tuhan nggak pernah salah. Aku yang harus berubah, bisa menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang dia mau. Karena itu aku harus lebih kenal Tuhan, harus dekat sama Tuhan dan melakukan apa yang dia mau, membuat diri kenal dan melakukan semua hal yang diinginkan supaya dia tersenyum. Kalau aku pribadi bilang gini, dia itu Tuhan Bapa yang baik. Kalau Bapa itu gimana sih? Kita pengen dia tersenyum, bangga, senang ya. Karakter kita harus cerminin itu dong. Tuhan itu kan mengampuni, penuh kasih, melayani, dan macam-macam lainnya. Kira-kira gitu. Oke. Komang, Jadi kalau aku jelas secara dasar pengajarannya pengajarannya begitu.
perbedaannya ini, kalau antroposentrik kan berdasarkan kekuatan pada pikiran dan usaha Usaha manusia sendiri, betul. Ya, jadi self-centered itu Betul. kuat banget. Sedangkan kalau theocentric, kekuatan dan anugerah Tuhan itu penting, tapi dicampur diintegrasikan dengan respon serta usaha terbaik bagi manusia. Tapi dia tetap mengedepankan Tuhan. Ini dasar pengajaran yang jelas-jelas perbedaan dasarnya di situ. Sedangkan kalau tujuan hidup kan kita melihat para motivator yang lain yang antroposentrik ini kan melihat suatu hal khusus itu dari hal duniawi. Oh, saya bisa Betul. menghasilkan rumah mewah, mobil mewah. Nah, kalau theocentric itu apa ya wujudnya? Hasil dari tujuannya itu apa sih? Oh, oke. Ya, tadi kan kalau misalnya dari Bro Mike tanya itu dari awalnya bedanya itu apa gitu ya. Itu sebenarnya keputusan kita sih ya. Kita mau anggap itu sumbernya dari mana gitu ya. Kalau kita yang memang alirannya antroposentrik, ya udah, jadi semua karena saya gitu loh. Bahkan sesuatu yang kebetulan dia akan bilang, iya karena dulu saya pernah berbuat baik sama orang itu, gitu loh. Jadinya ya jelas aja lah saya melakukan hal yang baik. Dulu saya pernah lakukan itu. Jadi kita simpel aja, ketika kita alirannya teosentrik, kita apapun itu kita bilang ini sumbernya dari Tuhan. Misalnya ada orang baik sama saya, itu mungkin ada perbuatan saya, cuma saya berpikir memutuskan bahwa Tuhan yang menggerakkan orang itu, gitu loh. Itu jadi semacam apa ya, pilihan hidup, gitu. Mungkin kalau ditanya ukurannya apa, ya kebahagiaan itu kan bukan cuma dari materi ya. Betul. Tapi yang saya rasa adalah ketika saya memutuskan untuk menjadi salah satu part daripada teosentrik, ya saya merasa lebih bahagia aja, hidup saya lebih enteng, gitu loh. Nggak apa-apa itu semuanya karena saya. Karena apa? Kalau apa-apa karena saya, berarti kalau ada resiko apa-apapun, yang paling tanggung jawab itu saya. Begitu, berarti saya mesti pikirin terus kan. Tapi kalau di sini saya seperti berpartner sama Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan itu memang dia care sama saya berjuang, berjuang dalam misi saya. Ketika ada apa-apa, saya nggak cuma sekadar bilang, oh ya ini mesti saya usaha segala macam. Ya udah, I will do my best gitu loh. Tapi titik tertentu saya bakal rilis itu kepada Tuhan. Wah. Kayak gitu loh. Jadi ada semacam damai sejahtera ya. Betul. Itu lah ya hasilnya. Betul. Alasannya tadi sudah jelas bahwa kebahagiaan dan respon ucapan syukur tadi ya terhadap kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini. Ini alasan kita kenapa kita mengikuti alasan beragama. Sedangkan kalau antroposentrik itu kan dia hanya sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan diri semata sebagai self-centered. Tapi kalau theosentrik itu sebagai respon ucapan syukur kepada Tuhan terhadap kebaikan kita. Kebaikan yang sudah terlebih dahulu diterima dari Tuhan. Ya. Lalu kalau tadi tujuan hidup atau antroposentrik mungkin dia lebih melihat bahwa gue berhasil dengan suatu kekayaan materi atau popularitas dan kenikmatan hidup semata. Sedangkan kalau theosentrik dia lebih mengembangkan bakat atau potensi yang Tuhan berikan, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan sih. Ya itu wow, mulia banget ya tujuan hidupnya. Wow, dan artinya kembali lagi dari perbuatan baiknya, kalau theosentrik berdasarkan landasan cinta kasih, dan kita akan makin sukses jika kita semakin rendah hati dan meninggikan Tuhan. Setuju ya bro ya? Oke. Nah, ada tambahan dari Bro Ruli nih, Jadi kita tadi sudah mengupas sebenarnya dari buku TML ini di bab 1. Total itu adalah 25 bab. Mungkin next episode ya kita akan bahas ya, karena sudah cukup lumayan berat temanya. Jam berapa nih? Oh, udah setengah 12 malam. Jadi kita closing di acara podcast bareng saya Michael. Mungkin ada closing statement dari teman-teman supaya bisa terpacu nih bagaimana teman-teman bisa bergabung di ML Community atau pesan buat mereka semua. Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan. Kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup saat ini, berarti ada sebuah misi yang sangat mulia Tuhan titipkan sama kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Kuncinya apa? Percaya bahwa hidup kita itu diciptakan dengan tujuan yang mulia untuk mengenal Tuhan dan membuat dia dikenal.
mari tergabung di dalam komunitas teosentrik ini karena ini akan mengubahkan hidup kita semua sih, keluarga kita, komunitas, dan orang-orang sekeliling kita. Bahkan dimanapun teman-teman, di perusahaan, di kantor, di sekolah, di kampus, bisa kok. Karena Tuhan itu pengen memakai kita menjadi manfaat sebesar-besarnya bagi orang sekeliling kita. Itu saja sih. Kalau dari gua. Thank you, bro. Oke, ini ya saya sependapat juga dengan Bro Ruli ya, bahwa tentang bermanfaat buat banyak orang. Nah, saya mau bilang buat teman-teman begini kali ya. Di dalam komunitas ini kita itu, saya juga pribadi ikutan dalam TML ini. Saya bukan orang yang sempurna, saya juga bukan orang yang hebat, teman-teman juga bukan orang yang hebat. Cuma mari ayo kita sama-sama gandengan tangan, kita saling menguatkan. Karena kita juga pasti butuh komunitas yang menguatkan. Di dalam komunitas ini ya nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih hebat, tapi semuanya sama-sama memiliki satu pemikiran yang sama. Bahwa kita nggak mau menjadi sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa saya hebat karena saya, tapi saya hebat karena Tuhan. Saya bisa sukses karena Tuhan. Ayo kita sama-sama gandengan tangan. Ya, jadi jangan ragu-ragu teman-teman ya, di dalam sana juga kita tidak ada denominasi agama atau apa, betul nggak bro ya? Semua agama kita nggak pandang itu teman-teman ya, juga kita juga nggak melihat mesti orang kaya atau apa, enggak, sama sekali enggak. Ini semua adalah komunitas yang menurut saya kita bisa jadikan ini sebagai mungkin keluarga kedua atau keluarga ketiga kita. Betul ya bro Ruli ya? Gitu ya. Ayo gabung, jangan pikir-pikir panjang lagi. Wow, kita kasih close nih buat kita semua. Oke, sekali lagi guys, teman-teman, teman-teman muda ya, mungkin dari segmen umur bisa masuk ya. Semua. Ya, semua angkatan, mau angkatan muda, milenial, sampai angkatan senior pun bisa join. Ya. Intinya dari pengajaran kita adalah untuk menolong teman-teman menemukan yang namanya purpose, tujuan hidup. Tentunya dengan potensi yang terbaik, sehingga berkarya dengan penuh gairah atau passion. Tentunya nanti tugas kita sebagai CTM akan menggerakkan, melatih Anda menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing sebagai leader untuk menghasilkan buah yang termanis hingga 10 kali lebih baik. Sehingga kita akan memberikan kesejahteraan bersama atau better life for all. Oke, thank you. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa lagi nanti di acara program podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like and comment. Oke, thank you. Oke bro. Thank you. Oke, thank you. Ayo minum dulu. Oke, ya siap. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloisa Luku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.